Halo, selamat ketemu lagi dengan saya Enda Asmawati. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada metode numerik, numerical methods pada materi tentang angka persamaan. Ya, jadi apa itu angka persamaan? Angka persamaan itu dari suatu fungsi f(x) itu tidak lain adalah nilai x yang memenuhi f(x) itu sama dengan 0. Kalau kita lihat secara geometrinya, maka yang dikatakan angka persamaan itu adalah titik potong dari kurva Y sama dengan Fx pada sumbu X. Itu yang kita sebut sebagai angka persamaan. Nah, di sini tadi, nanti kalau kita bicara di metode numerik, ada dua metode yang akan kita pelajari, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Di metode tertutup nanti ada biseksi dan regula falsi. Di metode terbuka nanti akan ada metode iterasi satu titik, Newton-Raphson, dan juga metode secant. Nah, pada metode tertutup, mencari akar ini menggunakan dasar pemikiran bahwa kalau kita punya dua buah nilai fungsi yang berubah tanda, maka di sekitaran dari itu akan terdapat sebuah akar. Jadi kalau secara geometri tadi kan dinyatakan akar itu tidak lain adalah perpotongan Y sama dengan Fx dengan sumbu X. Nah ini dia, ini adalah akarnya. Nah kalau di metode tertutup, ini kita dapatkan bahwa kalau ada dua buah nilai fungsi yang berbeda tanda, maka di antara dua nilai tersebut itu akan ada sebuah akar. Ya, sehingga dalam hal ini pada metode tertutup kita memerlukan dua tebakan awal. Ya, jadi kita perlu dua tebakan awal di mana misalkan sebut saja XL dan XU, di mana nilai fungsinya fxl dikalikan fxu itu bernilai lebih kecil daripada 0. Itu kalau kita punya metode tertutup. Jika nilai fungsi f(x) pada dua titik yang berbeda berganti tanda, maka ada kemungkinan terdapat lebih dari satu akar persamaan di antara kedua titik itu. Sebagai contoh gambar seperti ini ya. Saya punya ada XL dan XU di mana dua nilainya itu berbeda dan berganti tanda. Ternyata kalau kita lihat secara geometrinya, di antara XL dan XU ini terdapat tiga buah akar. Ini dia, satu, dua, tiga. Itu kalau di metode tertutup. Namun, jika saya punya nilai fx, dia tidak berganti tanda pada dua titik yang berbeda, maka ada kemungkinan yang pertama, di antara dua nilai tersebut itu akan terdapat akar. Jadi contoh kayak gini nih, saya punya kan ini XL, XU, nilai fungsinya fxl-nya positif, fxu-nya juga positif. Nah, dengan kondisi ini ternyata kalau kita lihat secara geometrinya terdapat dua akar gitu. Tapi bisa juga kalau saya punya dua buah nilai dan dia tidak berganti tanda pada dua titik tersebut, maka tidak ada akar di antara dua titik tersebut. Jadi contoh kayak ini ya, XL dan XU-nya kalau kita lihat nilai fungsinya dua-duanya bernilai positif. Di antara XL dan XU tidak ada akar. Di gambar yang kedua, fxl dan fxu sama-sama bernilai negatif. Jadi tidak berganti tanda pada nilai fungsinya. Dan ini kita dapatkan bahwa tidak ada akar di antara XL dan XU. Jadi kalau Anda menggunakan metode tertutup, maka dua tebakan awal yang kita punya itu harus berbeda tanda supaya kita yakin di antara dua nilai itu akan ada minimal satu akar. Nah, metode pertama yang kita pelajari di sini adalah metode biseksi. Jadi metode biseksi ini dari dua tebakan awal yang kita punya, kita dekati dengan titik tengahnya.
sebut aja XR ini ya. XR itu akan kita dapatkan dari XL ditambah XU dibagi 2. XL dan XU-nya itu adalah tebakan awal yang mengapit akar dengan syaratnya bahwa perkalian nilai fungsi dari XL dan XU itu lebih kecil daripada 0. Jadi berbeda tanda. Kalau secara gambarnya kita punya, ini adalah akarnya, ini XL, di sini XU, terus nilai pendekatan XM-nya kita dapatkan dari titik tengah dari XL dan XU. Ini iterasi yang pertama, saya dapatkan nilai XR. Kemudian pada iterasi kedua, kita nanti akan menentukan XR ini akan menggantikan XL atau menggantikan XU. Nah, ini tergantung dari nilai fungsi XR. Jika fxr-nya itu nanti sama dengan fxu, maka xr menggantikan xu. Tapi kalau di sini saya lihat kan fxr nilainya sama dengan fxl. Maka di iterasi berikutnya xr ini akan menggantikan posisi xl. Jadi di sini ini jadi xl. xu-nya tetap tidak berubah. Terus di sini kita akan hitung kembali XR, di mana XR itu titik tengah antara XL dan XU, sebut aja nilainya di sini. Sehingga dengan kondisi ini nanti kita akan menentukan di iterasi berikutnya XR ini akan menggantikan mana. Kita lihat FXR bernilai positif, FXU juga bernilai positif. Maka pada iterasi berikutnya XR ini akan menggantikan XU. Ini XR-nya akan menjadi XU. Kemudian prosesnya kita lanjutkan lagi, cari titik tengahnya XR yang baru. Demikian seterusnya. Itu proses dengan metode diseksi. Jadi secara garis besarnya langkah yang harus kita lakukan yang pertama, Anda menentukan dua tebakan awal yang mengapit akar. Mengapit akar itu jika bagaimana? Jika perkalian antara dua buah nilai ini, dua buah nilai dari tebakan awal yang kita ambil, itu berbeda tanda atau lebih kecil daripada 0. Kemudian kita hitung nilai pendekatannya, XR-nya itu XL plus XU dibagi 2. Terus kita mau mengevaluasi dalam hal ini, kita mau menentukan XR nanti menggantikan mana? XL atau XU gitu. Jadi dievaluasi. Jika FXL kali FXR itu lebih besar daripada 0, maka XL-nya ini akan digantikan oleh XR. Jika FXL dikalikan FXR lebih kecil 0, maka XR itu nanti akan menggantikan nilai XU. Tapi kalau ternyata FXL dikalikan FXR sama dengan 0, sudah stop. Kita hentikan proses iterasinya, Anda akan dapatkan bahwa akarnya sama dengan XR. Ya, proses 2 dan 3 itu akan terus kita lakukan proses iterasi sampai dengan dicapainya kriteria berhenti. Kriteria berhentinya bisa dari digit signifikan, bisa dari maksimum iterasi, atau dari nilai mutlak fungsi, di mana nanti kita dapatkan bahwa nilai mutlak fungsi itu lebih kecil dari sebuah bilangan yang kecil sekali. Ini ketetapannya nanti kita tetapkan sendiri ya, misalkan 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 5, dan seterusnya. Semakin mendekati 0, maka X yang didapatkan ini adalah semakin mendekati akar yang diinginkan. Ya, kurang lebih seperti itu pada metode biseksi, langkah pengerjaannya seperti itu. Kita coba sekarang. Kalau saya punya fx sama dengan x pangkat 5 plus 5x kuadrat min 10, Anda diinginkan menentukan salah satu akar dengan metode biseksi sampai dengan 2 digit signifikan. Kita ke Excel aja ya. Jadi tadi dimintanya fx-nya ini berarti kriteria berhenti kita punya tadi mintanya kan 2 digit signifikan, berarti proses iterasi itu akan berhenti saat
nilai nilai mutlak epsilon A lebih kecil daripada epsilon S. Di mana epsilon S-nya karena dia mintanya adalah 2 digit signifikan, kita akan punya 0,5 kali 10 pangkat 2 min 2 N-nya, 2 min N. N-nya kan 2 signifikan, berarti kita punya 0,5%. Baik, ini epsilon S-nya. Kemudian dari sini kita mulai melakukan proses iterasi. Saya singkat ya, iterasinya it, di mana ini mulai iterasi 1, 2, dan seterusnya. Terus kita punya XL, XU, XR, terus ada F, XL, F, XU, dan F, XR. Kemudian di sini nilai mutlak dari epsilon A dalam persen ya. Ini. Oke. Ya, kita akan cari dua tebakan awal, XL dan XU, di mana nilai fungsinya harus berbeda tanda. Jadi saya masukkan dulu. Ini pangkat 3 ditambah dengan 5 kali X-nya XL kuadrat pangkat 2 dikurangi dengan 10. Nah, demikian juga dengan yang FXU. Ya, di sini Anda benar-benar nyoba-nyoba ya. Jadi coba-coba, misalkan aja saya mulai dari 1 gitu. 1 ini nilainya negatif 4. Anda boleh coba 2, 3, terserah. Misalkan saya buat 2. Oh, ternyata saat saya ambil XL-nya 1 dan XU-nya 2, saya peroleh bahwa FXL dan FXU itu sudah berubah tanda. Tandanya sudah berbeda. Sehingga dengan kondisi ini, saya bisa dapatkan bahwa XL sama dengan 1 dan XU sama dengan 2 itu bisa dipakai sebagai tebakan awal. Kemudian XR kita hitung dengan menggunakan metode biseksi, yaitu XL ditambah dengan XU dibagi 2. Terus dari sini kita hitung kembali FXR-nya. Kita dapatkan FXR-nya bernilai positif. Jadi, di iterasi yang kedua, nanti kita lakukan evaluasi seperti ini. Jadi, jika FXL dikalikan FXR lebih besar daripada 0, maka XL itu sama dengan XR. Kalau enggak, berarti XL-nya tetap. Ya, kita buat ya, FXL dikalikan FXR. Jadi dari sini if FXL dikalikan dengan FXR lebih besar daripada 0. Sorry, lebih besar apa lebih kecil tadi? Lebih besar daripada 0, maka XL-nya sama dengan, maka dari sini XL-nya itu sama dengan XR. XL-nya sama dengan XR. Kalau enggak, berarti dia tetap tidak berubah. Gitu. Sekarang yang di FXU. Kita dapatkan, jika FXL dikalikan FXR lebih kecil daripada 0, maka XU yang sama dengan XR. Jadi di sini kita hitung lagi. Jika FXL dikalikan dengan FXR lebih kecil daripada 0, maka hasilnya sama dengan
XR. Kalau tidak, hasilnya sama dengan XU. Ya. Jadi kan di sini kalau kita lihat ya dari tanda FXR itu tandanya sama dengan FXU, maka pada iterasi yang kedua XU-nya nanti digantikan dengan nilai XR. Kemudian setelah ini kita hitung XR-nya. Nah, saat kita mau masuk ke iterasi ketiga, maka Anda harus menghitung nilai fungsi dari semua yang ada ini. Kita hitung nilai fungsinya. Nah, nilai-nilai fungsi ini nanti yang akan mempengaruhi bahwa XR di iterasi kedua itu akan menggantikan XL atau XU pada iterasi yang ketiga. Sebenarnya gampangannya gini aja loh. Oh, ini tandanya negatif, berarti di iterasi ketiga kita lihat nilai fungsi yang bertanda negatif itu adalah FXL. Berarti XR nanti menggantikan XL. Ya, kalau sudah dapat, ini kita hitung lagi dan seterusnya. Terus sebenarnya sebelum ketiga kita lihat di kriteria berhenti ya. Kriteria berhentinya itu nilai mutlak dari epsilon A, yaitu pendekatannya itu XR, jadi pendekatan sekarang, dikurangi dengan pendekatan sebelumnya, dibagi pendekatan sekarang, terus kita kalikan dengan 100. Karena satuannya sudah persen. Oh, ternyata nilai di sini masih lebih besar daripada 0,5%. Artinya apa? Berarti harus lanjut iterasi ketiga. Tuh. Iterasi ketiga tadi kita lihat kan nilai fungsi XR-nya negatif, berarti menggantikan nilai dari nilai fungsinya yang juga negatif, menggantikan XL. Kalau sudah dapat, ini kembali dihitung nilai epsilon A-nya bagaimana. Oh, epsilon A-nya ternyata masih lebih besar daripada 0,5%. Berarti artinya Anda harus lanjut ke iterasi keempat. Nah, untuk lanjut iterasi keempat, Anda perlu menghitung nilai fungsinya ini semua. Kita hitung. Dapat. Jadi kalau dari sini melihat nilai fungsinya, fxr positif. Nilai fungsi yang positif itu fxu. Sehingga nanti di iterasi yang keempat, xr itu akan menjadi posisinya di xu. Hasil ini kita hitung XR-nya lagi, kemudian Anda hitung kriteria berhenti. Oh, ternyata masih lebih besar daripada 0,5, maka harus lanjut iterasi yang kelima. Di iterasi yang kelima, kembali kita lihat di sini. Ini positif, yang positif dipunyanya XU, FXU, sehingga pada iterasi kelima nanti XL itu akan menjadi XU. Nah, ini kita lanjutkan terus ya, sampai mendapatkan sesuai kriteria berhenti. Nah, kalau sesuai kriteria berhenti, ternyata ini sudah cukup. Pada iterasi yang Nah, iterasi yang ke-8 itu kita sudah dapatkan bahwa ya, ternyata di iterasi yang ke-8 saya sudah dapatkan bahwa nilai mutlak epsilon A itu sudah lebih kecil dari 0,5%.
Berarti dari sini proses iterasinya berhenti. Stop. Kita sudah dapatkan nilai pendekatannya sampai 2 digit signifikan itu adalah di 1,2. Ini yang sudah kita pasti kebenarannya ya. 6172. Begitu kurang lebihnya kalau Anda menentukan angka persamaan dengan menggunakan metode biseksi. Nah, nanti ini beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Kalau di metode biseksi itu kelebihannya, dia pasti akan ketemu hal yang konvergen. Kalau Anda tepat mengambil dua tebakan awal tuh yang mengurung akar. Terus intervalnya itu dijamin menyempit menjadi setengah dari interval semula. Jadi semakin lama semakin kecil intervalnya. Itu kelebihannya biseksi. Tapi dia juga punya kelemahan. Nah, biasanya kalau biseksi ini konvergensinya lambat. Terus jika salah satu tebakan awalnya dekat dengan akar, maka konvergensinya ini akan semakin lambat, gitu. Terus selain itu, kalau saya punya kurvanya ini hanya menyinggung di sumbu X, jadi dia menyinggung hanya ada satu titik seperti ini, contohnya fx sama dengan x kuadrat, maka kita tidak akan bisa dapatkan akarnya ini dengan menggunakan biseksi. Karena pasti nilai fungsinya itu akan sama-sama positif atau sama-sama negatif. Jadi tidak akan ada nilai yang memenuhi di mana nilai fungsinya akan berubah tanda. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kalau ternyata saya dapatkan fungsinya ini adalah merupakan fungsi yang diskontinu pada sebuah titik. Padahal kalau kita lihat nilai fungsi di sekitar titik tersebut, dia memenuhi syarat. Jadi misalkan aja gini ya, saya punya fx sama dengan seper x itu. Saat x-nya negatif, nilai fx juga negatif. Saat x positif, nilai fx juga positif. Tapi di antara dua nilai yang kita ambil ini, kita nggak akan bisa dapatkan akar. Ya, jadi ini memang perlu pengetahuan lebih ya, bahwa memang kalau seperti ini kita nggak bisa dapatkan akar karena memang nggak ada akarnya gitu. Seperti X itu kan fungsi yang tidak kontinu. Tidak kontinu di mana? Di X sama dengan 0. Yaitu beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada metode biseksi. Baik, sampai di sini dulu untuk materi kita hari ini di pencarian akar dengan metode biseksi. Hari ini Anda ada tugas yang harus diselesaikan di ULF. Saya buka selama 2 minggu. Kalau ada pertanyaan, boleh untuk bertanya di WA grup yang kita punya. Sampai ketemu lagi.